Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kami mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan Ayah apa kabar? Baik, Alhamdulillah udah semangat untuk menyambut Lebaran ya. Sudah sehat? Tinggal 28 hari lagi kerasa kita. Ya, Lebaran 28 hari lagi. Ayah udah sehat ya? Alhamdulillah sudah sehat. Dan memang kita ya, juga ingin menginformasikan kepada pemirsa juga untuk tetap menjaga kesehatan ya. Selain memang ini kita berada di bulan puasa, ini juga kita masih berada di musim penghujan. Ya, jadi ya. Betul sekali. Dan tentunya kami senang sekali pemirsa bahwa Ajus Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Aya Nufus dan saya Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Ajus Pagi hari ini dari mana sempat ditiadakan sejak tahun 1983 dan digantikan dengan suara sirene. Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah ini menghidupkan kembali tradisi dedung sebagai pertanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Rentetan bunyi petasan kembang api ini mengiringi beduk maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa. Setelah lama vakum, tradisi nyumedung atau menyurutdung kembali dihadirkan oleh Panitia Masjid Agung Semarang untuk membangkitkan kembali akan tradisi waktu berbuka dengan menyurut mercon atau kembang api. Karena dung ini menjadi romantisme masa lalu ya. Itu kalau orang mau berbuka itu kumpul, kemudian menunggu dung, setelah menunggu dung rame-rame bareng-bareng buka bersama. Nah, ini sejak tahun 1983 itu kita tidak pernah lagi mengadakan seperti ini. Yang ada yang pengajian-pengajian yang ada di Seram. Kemudian kita kembali lagi, tapi kalau kita pakai dung yang seperti dulu tidak mungkin karena itu ilegal, karena itu menggunakan bahan TNT. Maka kita sekarang ini menggunakan yang legal yang dijual di umum, yaitu kembang api. Nah, yang menarik, tradisi nyumedung ini dikemas dalam bentuk arak-arakan yang dimulai dari depan Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah. Terdiri dari barisan pembawa mercon dan 2 warak ngendok hingga barisan rebana berjalan beriringan menuju alun-alun. Tradisi nyumedung ini akan terus digelar selama bulan Ramadan tahun ini. Kini warga Semarang bisa menyaksikan kembali tradisi yang sempat hilang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Iya, kegiatan ini dinilai positif dibandingkan keliling untuk tawuran. Saat malam bulan Ramadan dimanfaatkan para remaja di lingkungan RT 4 RW 4, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling menabuh beduk untuk membangunkan sahur warga. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Mereka pun berbagi tugas. Ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Salah satu remaja, Ridho Akbar, mengatakan kegiatan keliling tabuh beduk ini rutin setiap bulan Ramadan. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini, memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah yang lagi PKL. PKL atau yang lagi kerja gitu. Oke. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur? Ya, betul. Kegiatan tabuh beduk keliling untuk membangunkan sahur ini dinilai positif jika dibandingkan konvoi untuk mencari lawan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Kota Banyuwangi memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman. Ya, selama bulan puasa, pemirsa, warga membaca Al-Quran seberat 4 kuintal. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur sudah melakukan tadarus menggunakan Al-Quran raksasa usai laksanakan sholat tarawih. Saking besarnya, untuk membuka lembaran demi lembaran harus dilakukan oleh 2 orang. Sejumlah aparat kepolisian usai lakukan patroli dan pengamanan pelaksanaan tarawih berkesempatan mengikuti tadarus Al-Quran raksasa. Para qori atau pembaca Al-Quran secara bergantian bisa menyelesaikan minimal 3 juz dengan dibantu 2 orang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat yang dibaca agar tidak salah. Kita ikut terlibat dalam pelaksanaan ibadah tersebut, yaitu dengan melaksanakan tadarus di Masjid Agung Baitur Rahman dan membaca Al-Quran cukup besar. Alhamdulillah dapat menyelesaikan beberapa surat secara bergantian dengan rekan-rekan anggota bersama jamaah yang lain. Hingga saat ini masih berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dengan istiqomah, dan kegiatan pembacaan Al-Quran raksasa ini dibaca selesai sholat tarawih. Al-Quran raksasa ini memiliki ukuran tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan ketebalan 40 cm. Bahkan saking besarnya, untuk membuka kotak Al-Quran ini harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembaran demi lembaran yang dilakukan oleh 2 orang. Tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Baitur Rahman ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Tadarus Al-Quran raksasa ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun juga dibaca saat perayaan hari besar Islam lainnya seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di hari pertama Ramadan, antusias masyarakat untuk mencari takjil sangat tinggi. Bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa dikunjungi, seperti di Pasar Bunga Cikini dan Bazar Takjil Ben Hill. Berikut liputannya. Berburu takjil saat bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan favorit sembari menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Nah, bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya di Pasar Bunga Cikini, Jakarta Pusat. Sejak sore, para pedagang sudah menjajakan dagangannya. Seperti aneka macam es, aneka macam kue, gorengan, dan lainnya. Suasana serupa juga nampak di Bazar Takjil Ben Hill yang selalu muncul setiap Ramadan. Warga antusias memilih menu takjil hingga makanan berat untuk berbuka puasa pada hari pertama puasa tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol, terutama di bagian pantai, mulai ramai oleh pengunjung yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit. Keramaian itu sejalan dengan tiket masuk gratis yang diberikan pihak Ancol bagi pengunjung mulai dari pukul 17.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Hari pertama puasa, destinasi Taman Impian Jaya Ancol kerap dijadikan pilihan favorit pengunjung untuk menghabiskan waktu ngabuburit sore menunggu waktu berbuka puasa. Sejak sore, pengunjung mulai ramai memadati kawasan pantai Ancol. Ada yang bermain air, membuat boneka pasir, hingga menggelar tikar dan bersantai bersama keluarga. Tak sedikit juga yang bermain sepeda listrik, layangan, hingga jogging di trek yang telah disediakan.
Pada Ramadan kali ini, pihak Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket gratis untuk pengunjung yang datang pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 malam. Sama family keluarga, khusus untuk menghabiskan keluarga di puasa pertama ini. Pantai, keliling. Dan juga nanti biasanya Ancol ada free masuk dari jam 5 sore. Untuk berkunjung gratis ke Ancol, para calon pengunjung cukup melakukan reservasi tiket secara online yang mulai berlaku mulai tanggal 11 Maret hingga 5 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel bagi umat muslim. Terlebih di bulan Ramadan, MUI mengimbau warga tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk kurma. Majelis Ulama Indonesia bersama Basnas mendeklarasikan pemboikotan produk Israel dalam acara Safari Ramadan yang digelar di Gedung MUI Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan Safari Ramadan dengan tema membasuh luka Palestina, Wakil Ketua Basnas Muhammad Mahdum, jajaran pengurus MUI sekaligus delegasi Syekh Palestina. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarmoto Abdul Hakim menyatakan, deklarasi pemboikotan produk Israel ini dimaksudkan untuk memperkuat langkah konkret aksi kemanusiaan. Boikot fatwa MUI sudah terbit, ya. Tadi itu deklarasi memperkuat kembali, mengingatkan kembali bahwa kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan produk-produk perusahaan atau negara yang berafiliasi dengan Israel. Produk-produk itu macam-macam, bisa makanan, bisa minuman, bisa ya. Momentum Ramadan ini di mana tingkat konsumsi masyarakat dan umat itu tinggi, ini dijadikan momentum. Ya, jadi kita memperkuat fatwa MUI, kita tidak akan mengkonsumsi di waktu sahur, buka puasa dan mungkin hantaran-hantaran lebaran ataupun itu karena itu similar dan sama dengan fatwa MUI. Nah, ini manfaatnya apa? Ini sebagai momentum juga di poin 4 bahwa mari kita bangkitkan produk negara kita sendiri dan mencintai produk kita sendiri. Banyak produk-produk Indonesia ini juga bagian dari hubbul waton minal iman. Aksi peduli Palestina ini juga diperkuat dengan penggalangan dana melalui Safari Ramadan di 9 provinsi di Indonesia, di mana penggalangan dana difokuskan pada 60 masjid di setiap provinsi dengan melibatkan 11 syekh dari Palestina. Diharapkan dana yang terkumpul dapat membantu rakyat Palestina melawan krisis kelaparan akibat agresi Israel. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Anda masih di Ajus Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana kebakaran melanda kios ayam goreng di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Selasa malam. Kebakaran diduga dari ledakan gas. Kebakaran yang terjadi di Jalan Haji Naman, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ini menghanguskan seluruh bangunan hingga menjalar ke lantai 2 kios. Kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk ini sempat membuat panik warga sekitar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, bantu padamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan gas di bagian dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakarannya itu menurut tetangga sebelah itu katanya pada ledakan gas. Di dalam setelah terjadi ledakan gas, langsung itu menimbulkan api. Ya, jadi warga datang, ada yang datang ke pos dan ke kantor sektor. Jadi melaporkan ada kebakaran. Ya pemirsa, puluhan bangunan ruko di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terbakar. Api diduga berasal dari bengkel sentral motor yang sedang kosong ditinggal pemiliknya.
Di malam awal Ramadan, 13 bangunan rumah toko atau ruko yang berada di Jalan Sintang Kelam, Kelurahan Akjaya, Kabupaten Sintang, ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bengkel yang kemudian menjalar dengan cepat ke bangunan-bangunan sekitarnya. Petugas damkar yang mendapat informasi datang ke lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Kobaran api yang besar membuat petugas kewalahan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bengkel yang tinggal pemiliknya selama hampir 1 minggu. Api berasal dari mana, Pak? Cuma saya tanya mereka, api asal dari mana? Katanya dari bengkel, ya, Sentral Motor. Sentral Motor. Ya, sedangkan Sentral Motor itu sudah pindah, sudah 1 minggu, hari Minggu pindah. Pindah pun tanpa sepeda tahu kami. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Petugas dari Polres Sintang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, petugas gabungan terus mencari 1 korban hilang kapal Pari Kudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ada 12 kapal gabungan dari berbagai instansi yang diterjunkan. Pencarian korban yang masih hilang dari terbaliknya kapal Pari Kudus di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta masih terus dilakukan. Ada 12 kapal gabungan yang terlibat dalam proses pencarian, yaitu kapal SAR, kapal Basarnas, kapal patroli TNI Angkatan Laut, kapal Pol Airut Polda Metro Jaya, kapal Pol Airut Polres Kepulauan Seribu, dan kapal pemadam kebakaran Kepulauan Seribu. Proses pencarian mengarah ke Pulau Untung, Jawa sebelah utara. Hingga Selasa siang, korban bernama Xi Yi asal Taiwan belum ditemukan. Pencariannya hari ini kita pagi dimulai dengan membagi SUM menjadi 4 tim, yaitu terdiri dari 71 unsur yang terlibat, kemudian kapal kami gunakan ada 12. Sebelumnya sebuah kapal motor Pari Kudus yang mengangkut puluhan penumpang terbalik di perairan selatan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal motor Pari Kudus yang berjalan dari pulau yang menuju dermaga Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta ini terbalik akibat dihantam ombak besar. Tim rescue yang datang langsung melakukan evakuasi terhadap para penumpang, menyelamatkan diri di lambung kapal yang terbalik. Sebagian besar penumpang berhasil dievakuasi oleh nelayan yang sedang melintas, serta tim rescue gabungan, sementara 1 orang penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan Ainus melaporkan. Cuaca ekstrim disertai ombak tinggi pemirsa menerjang Laut Selatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 perahu nelayan terbalik, sementara puluhan perahu dan warung rusak akibat diterpa ombak besar. Sebuah kapal nelayan terbalik diterpa ombak tinggi di pantai selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski sempat tergulung ombak, seorang nelayan atas nama Eko berusia 27 tahun berhasil selamat. Korban berhasil selamat dan langsung dievakuasi nelayan lainnya. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah perahu nelayan dan warung. Tadi pagi gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan 2 perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Akibat cuaca ekstrim ini, para nelayan terpaksa tidak pergi melaut. Hingga saat ini gelombang masih tinggi, bahkan ombak mencapai kurang lebih 4 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, hampir sepekan ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat sejumlah air sungai meluap. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Salah satu di permukiman padat Pelamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Tak hanya rumah yang terendam banjir, sejumlah jalan utama pun tak bisa dilalui kendaraan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebanyak 139 warga mengungsi ke gedung sekolah yang dijadikan posko bencana banjir dan dapur umum oleh pemerintah daerah setempat. 2 malam, Bapak malam 3 hari. 3 hari? Ya. Rumahnya terendam? Ya. Di mana rumah Ibu? Di belakang. Pelamboyan ini ya? Ya, di belakang apa? Betang selular. Oh gitu. Yang Bu, sepakat. Oke. Selama berada di posko pengungsian,
Ada yang sakit ya, Bu? Ya, Anak. Karena sakit apa, Bu? pertama tuh hari pertama tuh muntah-muntah. Hari ketiga diare. Hampir sepekan lamanya, banjir merendam ribuan rumah warga di 4 kelurahan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa aliran sungai. Yang ditampung di sini kebanyakan berasal dari wilayah di bawah, di pinggiran sungai, dan kondisinya rumahnya juga sudah terendam, maka mereka kita evakuasi ke sini untuk pengamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Warga berharap banjir yang menerjang rumah mereka dapat segera surut agar dapat kembali beraktivitas normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di 3 lokasi dengan menyisir area sungai dan darat. Sebanyak 150 personil dari Basarnas diterjunkan ke lokasi pencarian korban banjir bandang dan longsor yang hilang. BPBD Sumatera Barat mencatat setidaknya ada 23 orang meninggal dunia dan 6 lainnya dilaporkan hilang dampak banjir dan longsor. Pencarian korban hilang difokuskan di 3 kecamatan sesuai dengan laporan warga. Kecamatan Sutra dilaporkan sebanyak 3 orang, Kecamatan Bayang 1 orang, dan Kecamatan Tarusan 2 orang. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sungai dan darat. Pencarian ini ada 3, pertama longsor banjir bandang di daerah Langgai, Sutra. Yang kedua di juga hanyut di Muara Api-Api, Kecamatan Bayang. Yang ketiga adanya sisa korban yang belum ditemukan yang terdata di daerah Sungai Petang Terusan, korban yang terseret longsor dan banjir. Luasnya wilayah terdampak banjir bandang serta beratnya medan membuat petugas harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menembus lokasi pencarian. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. Selain itu, pemirsa, banjir rob menerjang warga di pesisir Belawan, Kota Medan. Timur Kecamatan Arusbaya yang menghubungkan Arusbaya ke Kecamatan Geger. Intensitas hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. 7 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Geger, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Klampis, Kecamatan 10, Kecamatan Arosbaya, dan Kecamatan Blega. Tak hanya merendam rumah penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan. Akibat diterjang banjir, ribuan warga dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya harus dievakuasi ke tempat aman. Di total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya, kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung, kemudian debit air masih cenderung meningkat. Sementara itu, banjir rob kembali merendam Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya merendam jalan, ribuan rumah warga di pesisir Kota Medan juga ikut terendam. Bahkan para pedagang yang berjualan takjil pun harus tahan berdagang walaupun terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Warga berharap jalan raya dapat ditinggikan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, terutama saat beribadah di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggeruduk tempat pengolahan limbah plastik yang menyebabkan bau menyengat di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini warga juga menemukan ratusan bangkai ayam. Inilah ratusan bangkai ayam di sebuah bak penampungan yang menimbulkan bau menyengat ke permukiman warga. Puluhan warga pun akhirnya menggeruduk tempat pengolahan limbah sampah plastik dari sebuah perusahaan bidang pangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Warga kesal dan menolak kegiatan pengolahan limbah plastik berkedok peternakan lele. Aktivitas pengolahan limbah plastik ini sudah berjalan selama 3 bulan.
Awalnya tempat ini hanya akan dibuat kolam pemancingan. Aktivitas pengolahan limbah plastik menimbulkan bau menyengat dan pencemaran udara ke permukiman warga. Warga pun khawatir berdampak pada kesehatan mereka. Sepertinya kayak limbah makanan atau bangke ya gitu ya, kayak makanan siap saji. Yang paling jelasnya kayaknya seperti kayak sosis gitu loh. Jadi sangat bau banget aromanya ke masyarakat kita. Takutnya berefek kepada kesehatan kita, pencemaran lingkungan. Warga meminta pemerintah setempat turun tangan dengan menutup dan mengecek izin kegiatan pengolahan limbah plastik tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan 2 harimau Sumatera membuat heboh warga Dusun 3 Sungai Mungkal, Kecamatan Siak, Riau. Hewan yang dilindungi tersebut masuk ke area pekerja lalu memangsa hewan peliharaan. Video kemunculan harimau Sumatera beredar di dunia maya Senin lalu. Kali ini 2 harimau terekam masuk ke permukiman warga Dusun 3 Sungai Mungkal, Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan 2 harimau ini membuat geger masyarakat setempat. Selain itu, harimau juga terekam memangsa hewan peliharaan milik warga. Kemunculan harimau Sumatera ini juga dibenarkan Ketua Tim Animal Rescue Damkar BPBD Kabupaten Siak. Pihaknya kini melakukan mitigasi dan penanganan sesuai prosedur. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yunufus, rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT QSE dan PT SD. Diduga negara mengalami kerugian 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini penyidik sudah menjerat 14 tersangka termasuk mantan dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan direktur keuangan PT Timah Emil Ermindra. Ya pemirsa, black box pesawat Smart Air berhasil ditemukan di hari keempat setelah sebelumnya evakuasi berfokus pada 2 korban pesawat jatuh milik Smart Aviation Air. Setelah berhasil ditemukan black box dan emergency locator transmitter atau alat pemancar sinyal emergensi milik Smart Aviation Air dibawa ke Tarakan. 2 alat tersebut dibawa oleh tim SAR bersama tim KNKT melalui Lanut Anang Busra Tarakan. Untuk kepentingan investigasi, black box dan ELT nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk proses pengunduhan dan interpretasi. Box ini memang kalau secara desainnya memang ini untuk merekam data percakapan dan juga data penerbangan. Jadi nanti ada data suara dan juga data penerbangannya, mulai dari ketinggian, speednya, kecepatan, arah, dan lain-lain. Dengan ditemukannya black box dan dievakuasinya tim SAR gabungan yang berada di lokasi jatuhnya pesawat, operasi SAR dinyatakan selesai. Sebelumnya, pesawat Smart Aviation Air bermuatan sembako dengan rute Tarakan menuju Binuang dikabarkan hilang kontak Jumat 8 Maret 2024 lalu usai lepas landas dari Bandara Internasional Juwata, Tarakan. Terdapat 2 orang kru di dalam pesawat, yakni seorang pilot dan teknisi. Namun dalam proses evakuasi hanya 1 orang yang ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, iNews melaporkan.
Puluhan warga menggeruduk rumah mewah milik seorang oknum Bayangkari Polda Kalimantan Selatan yang diduga sebagai pelaku investasi bodong. Yang diduga oknum Bayangkari menipu korbannya hingga ratusan miliar rupiah, berkedok usaha bahan bakar minyak dan batu bara dengan keuntungan besar. Puluhan warga korban dugaan investasi bodong berkedok usaha bahan bakar minyak dan batu bara menggeruduk rumah mewah milik oknum Bayangkari Polda Kalimantan Selatan berinisial FN di Banjarbaru. Para korban sengaja mendatangi rumah sang Bayangkari untuk meminta kepastian uang mereka dikembalikan. Tak puas dengan mendatangi rumahnya, puluhan korban dugaan investasi bodong ini juga melaporkan oknum Bayangkari FN ke polisi karena dinilai sudah membawa kabur uang mereka. Menurut korban, modus investasi ini sudah dijalankan oknum Bayangkari FN sejak tahun 2019. Para korban pun diduga dijanjikan keuntungan 5% dari modal investasi. Nggak mau narik dana. Terus dibalaskan chatnya katanya nggak bisa, katanya soalnya lagi penurunan usaha. Kayak gitu. Waktu yang setoran dana kalau mau mengembalikan, kembalikan semuanya dana-dana kami. Kan kesian juga tuh korban yang banyak. Kalau aku kan nggak terlalu banyak tuh. Ada yang 4,7 M satu orang, 2 M satu orang kayak gitu. Kini kasus investasi bodong yang melibatkan oknum Bayangkari ini masih didalami pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Protes terjadi di seluruh India karena Undang-Undang Kewarganegaraan